Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk melepas masker ya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Liana Rohmawati. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa menjadi moderator perdana di acara Pokari, podcast bersama ahli. Kali ini untuk Pokari kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat luar biasa, yaitu salah satu dosen sastra di Universitas Muhammadiyah Semarang. Beliau yaitu Mem Jessica. Selamat pagi Mem Jessica. Selamat pagi. Ini kedengaran atau saya harus lepas masker? Mungkin lepas masker. Baik. Jadi Ini tetap dengan protokol kesehatan. Oke, sudah jaga jarak. Apa kabar Liana? Alhamdulillah baik. Oke. Bagaimana dengan Mem Jessica? Alhamdulillah saya baik dan selalu setiap hari luar biasa. Karena menyambut pagi harus dengan optimisme tinggi buat saya. Sebelumnya nih bertanya-tanya dulu ya Mem ya. Selama apa ini namanya WFA, apakah Mem Yes di WFA atau tetap seperti ini di kantor? Kalau di Unimus kebijaksanaannya mengikuti pemerintah, artinya pada saat awal-awal pandemi dulu pernah kan yang benar-benar harus WFH, maka semua orang WFH. Tapi akhir-akhir ini kan kemudian ada PPKM jilid 1, jilid 2, yang kemudian ada pembatasan jam kerja, bukan jam kerja ya, aktivitas bekerja di kantor, work from office, itu hanya 25%, maka itu juga diatur, jadi dijadwal di FTPA. Jadi setelah PPKM jilid 2 selesai, terus sekarang sudah mulai aktif kembali, tapi kami seperti punya ruang sendiri-sendiri akhirnya. Seperti saya disebut salah satu penguasa lantai 5 karena di ruang kelas itu kami bisa beraktivitas masing-masing, jendelanya dibuka, kemudian karena harus buka masker kalau misalnya harus makan dan sebagainya, jadi meminimalisir kontak fisik dengan teman-teman. Berarti satu lantai satu dosen atau hanya satu ruangan satu dosen? Wah, satu lantai beberapa dosen, jadi satu ruang satu dosen. Oh iya, okay. Jadi satu ruang satu lantai. Enggak. Sudah kadang-kadang kalau teman-teman milih ada yang di lantai 4 bisa jadi gitu sih. Pantesan biasanya dikunci, ini sekarang hampir dibuka semua. Iya, gitu. Harus izin dulu tapi ada jadwal seperti itu. Baik. Oke. Lalu kegiatan Mem Jessica selama WFO dan WFA ini apakah mengajar atau ada kegiatan lain spesialisasi? Karena yang saya tahu ya Mem Jessica aktif di Pramuka. Bingo. Baik, good question. Kalau saya aktivitasnya kurang lebih hampir sama sebenarnya, hanya merubah pola ya. Artinya yang sedianya bisa kontak langsung, sekarang tidak, itu aja. Tapi selebihnya masih sama. Artinya di luar kampus, betul saya masih berpramuka. Seperti kemarin ini, saya diminta mempresentasikan paparan di rapat kerja daerah Kuartir Daerah Jawa Tengah, mewakili Wakil Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah. Jadi saya memaparkan aktivitas Bina Muda. Bina Muda itu yang mengkoordinasi kegiatan untuk siaga penggalang se-Jawa Tengah. Jadi ya seperti sidang paripurna gitulah, laporan yang lalu seperti apa, perencanaan ke depan seperti apa, itu yang diperlukan. Kemudian selain itu saya mendapat amanah di Majelis Dikdasmen PWM Jawa Tengah. Kemudian di majelis itu juga sama-sama volunteering kan, jadi kadang-kadang rapatnya yang biasanya ke PWM sekarang jadi berubah Zoom meeting, kadang-kadang Mbak Isa gitu, karena ada misalnya isu kepala sekolah mana itu yang harus diangkat, gitu-gitulah. Jadi seru, maksudnya
mungkin karena bawaan ya, kebiasa mencari sesuatu yang positif dari apa yang kita dapat. Jadi pandemi ini hampir-hampir menjadi sisi baik menurut saya, karena saya jadi punya rutinitas yang baru yang tidak membosankan seperti yang saya lakukan sebelumnya gitu. Karena jadi setiap hari bawa bekal gitu kan, pagi harus masak dulu, stuff like that gitu. Apalagi selama pandemi ini kita juga Zoom tuh lanjut yang tadinya ada jeda, kita bisa move ke satu tempat yang lainnya, jadi lebih ke satu seperti lanjut gitu memang. Betul. Jadi yang menantang adalah alhamdulillah ada teknologi ya, jadi setiap kali duduknya terlalu lama kan ada reminder tuh, jadi saya matikan dulu kameranya, saya jalan. Kemarin seharian itu saya 3 kali Zoom gitu, kadang pernah 5 kali Zoom sampai malam kayak gitu kan, berarti duduk terus kan, sehingga saya biasanya izin untuk off cam, kemudian saya jalan dulu. Makanya kalau di kelas sekarang kursinya dilipat, dan Anda lihat biasanya yang saya pakai di lantai 5, itu biasanya putar dulu ruangan, lari kecil kayak gitu, nanti duduk lagi. Oke, so something different lah. Kegiatan banyak banget yang Mem Jessica jelaskan, apalagi ini masuk ke tema yang terkait feminisme, dan Mem Jessica sendiri adalah wanita, dan Mem Jessica sudah banyak join di organisasi. Itu Mem Jessica kira-kira ada nggak sih Mem rasa wanita dibedakan dengan laki-laki atau sebagainya seperti itu masih kerasa nggak untuk Mem Jessica? In some point yes, tapi mostly sudah enggak ya. Artinya kalau untuk orang-orang yang mengenal saya, nampaknya mereka sudah enggak berani lagi tuh dalam tanda kutip mendiskriminasikan saya, karena mereka tahu bahwa ya beginilah saya. Dalam artian gini, di keluarga kecil saya ya, saya contohkan. Suatu hari pernah itu kami sekeluarga besar gitu ya, zaman sebelum pandemi sih, itu ada bakso lewat. Ini nggak ngomong baksonya ya, cuma habis makan selesai dan lain sebagainya, terus suami saya berinisiatif untuk ngambilin piringnya tuh. Nah terus kan saya, adik-adik saya kebetulan 5 bersaudara cewek semua. Terus kami kan ketawa, artinya wah keduluan nih sama Mas Gulam, suami saya gitu. Terus apa yang terjadi adalah salah satu saudara kami yang laki-laki, ipar sih, itu marah besar gara-gara ya kalian itu perempuan kenapa nggak mengembalikan mangkuknya, malah ketawa kayak gitu. Apa yang terjadi, disitulah terjadi perdebatan besar antara saya dengan beliau, juga suami saya membela saya. Artinya gini, karena dalam pandangan kami, saya dan suami saya, equalities itu bukan dari gendernya, tapi lebih ke peran apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak. Gitu. Ya waktu itu agak awkward sih, artinya di lingkungan internal saya sendiri, saya juga baru tahu ternyata ada yang masih seperti itu. Gitu. Dan saya nggak bisa langsung serta-merta menolak kebudayaan itu, namun saya memberikan pengertian ke adik-adik saya, ke keponakan saya, bahwa ini tuh bukan masalah laki atau perempuan, tapi siapa bisa mengambil peran itu. Pernah juga suatu hari, waktu awal-awal saya jadi dekan ya, saya masih calon dosen sih sebenarnya, tapi udah diangkat jadi dekan, rapat senat. Saya nggak tahu itu dilihat dari perempuannya atau saya paling muda di situ ya. Tapi saya pernah mengusulkan bahwa ketua senat itu tidak harus rektor. Ekstrim kan? Waktu itu berarti 2012. Kemudian di depan publik ada salah seorang senator yang menyampaikan ke saya, menertawakan itu ide yang gila. Mana mungkin? Seperti itulah intinya, mempertanyakan loh. Kemudian saya bersikeras loh. Pada saat senator inilah yang membuat ketentuan, mengapa tidak dirubah kalau memang dirasa tidak sesuai lagi, tidak relevan lagi? Karena menurut saya kalau ketua senatnya rektor, penyelenggara
pendidikannya juga rektor, terus bagaimana sistem balancing-nya, ya kan? Nah, di situ juga akhirnya saya bersuara, saya menyampaikan pendapat, walaupun serangannya bertubi-tubi, dan sampai detik ini pun kan rektornya masih ketua senat. Ide saya nggak dipakai, nggak ada masalah, tapi intinya saya ingin menunjukkan bahwa ini loh suara saya, dan sebagai sesama makhluk Allah, ya mari kita berpendapat gitu, nggak peduli kamu laki atau perempuan kan. Yang jelas kita tidak melanggar norma, artinya yang sampai benar-benar ekstrim melakukan sesuatu yang merendahkan orang lain atau gimana. Tapi kan kita bisa menunjukkan posisi kita di mana. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, pertanyaannya sedikit, jawabannya kebanyakan ya. Kalau ditanya, ya kadang ada poin di mana saya merasakan masih ada diskriminasi. Tapi di sisi lain, nampaknya orang-orang di sekitar saya sudah mulai melihat, oh ya ini saatnya perempuan apalagi melihat wanita-wanita yang berani gitu menjadi seorang pemimpin, terus apalagi mengeluarkan pendapat. Saya sebagai wanita sendiri kadang masih ragu gitu untuk seperti itu. Terlebih melihat Mem Jessica sebagai dekan, kemarin ada Mbak Indira sebagai presma, itu wow gitu menurut saya. Dekan lagi loh ya. Yang kadang-kadang juga harus bisa menunjukkan kalau belum kita sudah ragu apakah kita bisa, ya bisa saja orang-orang di luar sana. Lalu kan juga sekarang seringnya ada International Women's Day, diperingati oleh wanita di dunia, termasuk Indonesia sendiri. Terus banyak juga yang perempuan rata-rata feminis. Sebenarnya feminis itu tuh apa sih gitu? Mungkin kan masih ada yang feminis itu pastilah perempuan semua feminis, laki-laki semua patriarki. Tapi sebenarnya feminis sendiri itu apa sih Oke. Ditanya kesediaan saya untuk mengisi materi, agak tidak memperjuangkan hak perempuan gitu ya. Tapi bagusnya, terus akhirnya saya melihat definisi itu, karena selama ini kan mungkin saya pelaku, tapi saya tidak pernah mengerti root-nya ya, sejarahnya seperti apa. Maka yang saya lakukan pertama adalah meminjam buku suami saya. Terus ada sebuah buku namanya Politics, judulnya, sudah diadaptasi oleh Andrew Haywood tahun 2014. Saya bacakan karena saya takut salah. Sebagai seorang akademisi kan kita harus berdasarkan fakta ya. Jadi menurut beliau itu kalau feminis itu seperti yang kita tahu bisa berupa gerakan, bisa menjadi pola pikir, cara pandang yang menuntut kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tapi di bukunya Andrew ini dia tidak langsung mendefinisikan feminisme itu apa. Dia menceritakan dulu pertama digagas kapan. Kalau menurut Andrew itu ada ahli sejak abad 18-an bahwa perempuan itu juga perlu hak untuk pendidikan. Maka kemudian ada yang bilang feminisme itu mulai abad 18. Tapi ada juga yang kemudian di Amerika itu abad 19 kalau menurut buku ini ya. Itu ada seorang ahli, kalau ini lebih ke politician, karena rights to vote waktu itu abad 19-an itu sudah mulai didengungkan di sana, di sela-sela kesetaraan ras dan sebagainya waktu itu. Kemudian kalau yang mainstreaming menurut buku ini, feminisme itu cara pandang bahwa memperjuangkan hak laki-laki perempuan, bahkan disebut gerakan juga, itu setidaknya di mainstreamingkan menjadi 3. Liberal feminism, social feminism, radical feminism.
Kalau menurut buku ini bedanya, kalau liberal itu dia lebih ke hampir mirip feudalisme. Jadi melihat bahwa sisi laki-laki yang punya peran yang bisa dilakukan, perempuan juga punya peran, itu sama-sama seharusnya bisa dilakukan. Ada yang social feminism. Social feminism menurut Andrew itu lebih bahwa perempuan itu bisa melakukan sesuatu, tapi lebih ke berbagi peran, saya di domestik akan melakukan sesuatu nih. Kemudian nanti yang laki-laki ya sudah di sektor publik. Ada yang seperti menurut buku ini seperti itu. Tapi ada yang radikal feminism itu sangat ekstrim, bahwa dia seolah-olah membuat garis tegas antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau feminisme satunya ya maskulinisme, bukan patriarki ya. Kalau patriarki kan matrilineal dan patrilineal itu. Tapi kalau maskulin itu ya sifat-sifat kelaki-lakian, itu bisa juga. Feminisme itu bisa sifat, bisa gerakan, bisa cara pandang. Jadi overall yang saya tahu feminisme itu ya cara pandang, bisa gerakan, pola pikir yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Saya juga suka cek di kamus. Ini lagi-lagi karena akademisi. Kalau dari KBBI, ini aktual nih, saya harus baca soalnya. Nggak boleh asal, takutnya salah. Sudah saya screenshot, feminisme menurut KBBI versi 5. Gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Jadi kalau di KBBI lebih ke gerakannya. Tidak ke sifat, tidak ke cara pandang seperti yang tadi saya sampaikan. Terus kalau di international version, feminism, saya dari Oxford Advanced Learner Dictionary. The belief and aim that women should have the same rights and opportunities as men. Ya, jadi poinnya di same rights, bisa yaitu belief, bisa aim, tujuan ke depan, and struggle to achieve this aim, ya, gerakan juga. Di sini digambarkan word originnya ada, word findernya ada, teman-teman nanti bisa baca lebih lanjut. Bahkan yang kultur juga demikian, feminisme itu mulai dari isu equality, abad 19, abad 60, ada juga semua di sini. Termasuk fakta-faktanya, bahkan kekinian yang hashtag, terakhir yang kita pernah dengar, hashtag #MeToo, masih ingat? Iya, itu sudah ada di Oxford Advanced Learner Dictionary. Anda bisa baca lebih lanjut. Baik, Ma'am. Gitu. Kepanjangan kan? Enggak sih, Ma'am. Itu harapannya kan bisa memberikan pahaman kepada teman-teman yang lain gitu, Ma'am. Ya, sebenarnya feminisme apaan sih yang sering kali kita tahu asal-asalan gitu, Ma'am, tahunya feminisme gerakannya perempuan kayak gitu. Kalau di teman-teman sastra mungkin enggak ya, karena ada teori feminisme. Kayaknya udah tahu ngangguk-ngangguk tuh. Dapat A. Jadi kalau kita mau tahu definisinya, we have lots of definitions. Tinggal kita mau menggunakan sumber yang mana kan sebagai seorang akademisi. Kemudian kalau sudah merangkum menjadi our own definitions. Jadi kalau untuk saya feminisme ya bisa gerakan, cara pandang, kepercayaan yang memperjuangkan persamaan hak ya politis between men and women. Oke, Ma'am. Penjelasannya ini sudah sangat jelas banget sih, Ma'am. Dari saya yang tadinya juga masih agak belum tahu, karena saya juga baru baca buku-buku terkait feminisme baru satu sih, Ma'am, dari Feminist Manifesto. Karya Chimamanda, namanya agak susah karena orang Nigeria. Oke. Ya, di Afrika masih menjadi sorotan. Makanya kan sampai sekarang isu ini masih relevan, karena bahkan kalau teman-teman tahu itu jadi salah satu pilar SDGs loh. Tahu kan Sustainable Development Goals 2030 itu kan banyak hal ya, ada 17 poin yang harus dicapai orang seluruh dunia. Tapi kalau di shrinking gitu ya, disarikan menjadi 4 hal itu, salah satunya adalah gender equality. Jadi kalau ngomong feminis, tidak hanya equalities
man and woman in the way bukan hanya jadi tidak membahas soal seks tapi lebih ke gender equality. Sudah tahu ya beda antara seks dan gender? Iya. Oke, cool. Sudah pernah dibahas tentunya pasti. Banyak juga sih, maksudnya kalau kita mau mencari ada pembahasan terkait gender dan seks seperti itu. Lalu tadi kan Mem Jessica sudah cerita sedikit ya terkait mangkok bakso tadi. Oke. Nah itu tanggapan dari Mem Jessica sendiri terkait hal kalau misalkan perempuan nih harus bisa masak, padahal masak suatu survival semua orang gitu. Kalau misalkan laki-laki nih harus bayarin ceweknya kayak gitu. Tanggapan Mem Jessica terkait hal-hal seperti itu bagaimana, Mem? Kalau menurut saya itu wajar karena masyarakat kita mainstreamingnya seperti itu. Jadi yang istimewa adalah bagaimana kita sebagai hamba Allah, gitu ya, yang harus memegang kuat hablum minallah hablum minannas. Kita melakukan sesuai kapasitas manusia itu. Kita memanusiakan manusia itu bukan karena gendernya apa. Karena gender itu kan bawaan sosial. Akan berubah manakala kita juga merubah kebiasaan itu. Jadi kalau kita bahas soal social identity bisa 2 SKS sama saya nih. Tapi pada prinsipnya gini, kita harus bisa mulai merubah pola pikir itu. Bahkan kalau sekarang saya sudah mulai mendengar itu menjadi seperti bercandaan kan, artinya itu sudah nggak relevan lagi, it's obsolete. Itu sudah lewat banget, zaman dulu banget. Sehingga yang bisa kita lakukan yaitu menempatkan seseorang, kamu mau laki-laki perempuan, mau agamamu apa, rasmu apa, ya sudah sesuai kapasitasmu. Artinya gini, saya ketemu orang nih, saya akan belajar dari orang itu soal bagaimana membersihkan toilet. Katakanlah kemarin saja saya ngomong ke Mas itu, tanya kalau noda seperti ini bersihkannya gimana? Cowok loh, karena dari pendidikan yang dia punya, pelatihan, dia tentu lebih jago daripada seorang profesor sekalipun menurut saya. Sehingga saya akan bisa belajar dari beliau walaupun dia laki-laki. Atau bapak saya jago masak, gitu. Walaupun bapak dan ibu saya masih ke bawah-bawah yang budaya lama sih, tapi sekalinya bapak saya masak enak gitu. Jadi saya bisa belajar dari bapak saya juga. Jadi memasak itu bukan soal laki-laki perempuan, traktir bukan soal laki-laki perempuan, tapi lebih ke apa yang bisa kita lakukan untuk kamu gitu. How can I make you happy? Saya percaya bahwa ada hormon di dalam tubuh kita yang kalau kita membantu orang lain itu kita akan bahagia. Gitu. Baru kemarin saya sore selesai yang acara pramuka itu, sore banget hujan kan, tapi saya mendengar bahwa ada satu keluarga yang sedang membutuhkan logistik. Maka walaupun kami capek, kami tetap membeli sesuatu, kami drop ke rumahnya. Dan Masya Allah setelah belum sampai rumah sih, di perjalanan saya sudah di WhatsApp difotoin anaknya yang dia makan itu dengan senang sekali, menyimpan logistiknya di freezer, jadi saya agak terharu. Artinya gini, bahwa sebenarnya something yang menurut kita mungkin bukan apa-apa, tapi kalau kita melakukan sesuatu itu bisa bermakna untuk orang lain. Jadi don't look at the gender, don't look at the person, but look at what you can do for the other person. Gitu. Oke, Mem, thank you. Duh, suasananya jadi terharu. Iya sih, Mem, karena kadang kalau nggak kadang, justru setiap walaupun hanya membantu, mungkin bagi kita kecil kan nggak tahu dari orang yang dibantu gitu. Yeah, exactly true. Setuju banget. Untuk selanjutnya terkait ini agak loncat jauh sih. Dari tadi kan pada loncat jauh, pertanyaannya itu seperti yang kita
tahu nih kadang di berita-berita ada banyak pelecehan, entah itu. Tapi kalau menurut saya memang nggak tahu kenapa kalau pelecehan itu kok lebih terdengar itu perempuan. Padahal saya juga sering lihat kok perempuan yang fotoin cowok diem-diem kayak gitu. Wah cowoknya ganteng ya kayak gitu-gitu. Tapi lebih sering kali yang dibilang pelecehan itu wanita. Nah, dari segi ini bagaimana kira-kira dari Memyas menanggapinya? Ya, terkait banyaknya pelecehan baik dari perempuan ataupun laki-laki. Nah itu saya setuju dengan Liana tadi bahwa sebenarnya pelecehan itu nggak melulu soal perempuan. Bahkan kita melecehkan mereka yang sudah punya anak ya, kita melecehkan anak kita sendiri. Sejak usia dini banget sudah difoto dia bertingkah apa. Padahal belum tentu anaknya mau kan, itu sebenarnya pelecehan juga. Namun mengapa kemudian perempuan yang lebih sering, itu lagi-lagi tatanan sosial masyarakat kita ya. Nggak hanya di Indonesia sih, menurut saya itu jamak di seluruh dunia. Karena dilalah Allah itu memberikan perempuan tubuh yang seperti itu. Ini kita ngomong ilmiah ya, nggak boleh ngeres loh. Artinya ternyata itu jadi komoditi bagi sebagian orang, media ya kan, sosial media, sehingga perempuan yang lebih rentan karena makhluk Allah yang cantik ini ternyata dia gampang sekali dalam tanda kutip dieksploitasi. Karena kalau lihat iklan-iklan di televisi, pasti kan dipilih yang sosoknya seperti itu ya kan. Atau kalau mau memberikan sosok dia pembantu ya sosoknya seperti itu, kita sudah punya mindset itu. Tapi sebenarnya berangkat lagi ke tadi statement saya di awal, ini tentang bagaimana kita memperlakukan makhluk Allah yang lain, manusia yang lain, sepatutnya tidak melihat gendermu apa. Sehingga pelecehan itu muncul manakala ada individu yang melihat orang lain, laki-laki atau perempuan itu sebagai komoditi yang bisa dibully, jadi komoditas untuk promosi, stuff like that. Dan itu nggak akan pernah berakhir menurut saya. Karena itu sudah sunatullah ya, artinya gini, Allah menciptakan makhluk perempuannya begini. Ya kan, yang laki-laki juga ada yang ganteng, cute, yang six pack, lain sebagainya bisa dieksploitasi. Nah itu kan selalu begitu ada demand, ada permintaan, ya sudah itu akan terus terjadi di media, di masyarakat kita juga akan terus terjadi. Gitu. Jadi pada saat ada orang yang menyalahkan, oh perempuan itu dilecehkan soalnya dia tuh nggak menutup auratnya, itu juga menurut saya kurang setuju. Artinya gini, ya coba tolong mindset yang melecehkan itu gimana ngelihatnya gitu kan. Karena sebenarnya bukan semata-mata si perempuannya ini, tetapi juga orang yang melihat di luar. Kembali lagi bagaimana how you treat people, itu kuncinya kalau saya. Yang saya baca juga itu banyak orang tua itu yang lebih perempuan pakaiannya ditutup yang sopan, tapi jarang mengajarkan laki-laki untuk laki-laki matanya dijaga atau apa namanya. Gimana? Mungkin ada juga yang gitu, tapi lagi-lagi budaya ya. Karena kalau cowok pulang malam pun kan juga kadang-kadang nggak dipermasalahkan, lebih sering yang perempuan nggak boleh pulang malam kan. Padahal sebenarnya sama bahayanya gitu ya kan. Padahal kalau dibacok juga sama-sama luka. Betul. Yang cowok juga dibully sama yang cowok yang lain juga bisa juga. Atau ada, mohon maaf, transgender yang dia mungkin perlu hiburan dalam tanda kutip kan bisa juga gitu dikejar. Jadi ngebayangin kan. Gitu. Iya sih memang lebih terlalu ada budaya yang karena dari zaman dulu ya sebelum ada masih zaman purba lah memang kan masih yang dibutuhkan itu tenaga ya, jadi mungkin laki-laki lebih karena laki-laki tenaganya lebih banyak lah, tapi kalau sekarang kan yang dibutuhkan dari segi kreativitas, sedangkan kadang-kadang kita juga perempuan kreativitasnya juga sama aja, bahkan ada yang lebih gitu. Yeah. Tapi tetap itu loh di
Amerika hukum apa gitu, saya lupa namanya, nggak saya catat, maaf teman-teman. Itu jadi derajatnya sama, pekerjaannya sama manajer, tapi kalau misalkan laki-laki dibayar gajinya lebih dan perempuan tidak dibayar. Act of discrimination ya, itu jadi isu utama. Ada yang namanya, saya baca juga di bukunya Andrew tadi, disebutkan ada gelombang feminisme ya, ada gelombang pertama, kedua, ketiga, sekarang mungkin sampai keempat. Jadi kalau awal-awal dulu mungkin soal pendidikan ya, dan itu mengapa jadi gelombang, karena pergerakannya akhirnya ke seluruh dunia. Sebenarnya kita punya tokoh perempuan kayak Siti Walidah, ya kan, Kartini, tapi masa itu dokumentasi kita nggak sehebat di Barat, sehingga nggak terdengar tuh, tidak mengakibatkan feminis wave, Women movement. ya nggak sampai world movement kayak gitu. Tapi yaitu mainstreamingnya akhirnya Barat dulu yang mulai, yaitu ada gelombang pertama, kedua. Pertama itu lebih ke ya tadi penyetaraan hak di pendidikan, kemudian ke politik, kemudian merambah ke politik ekonomi, kemudian begitu ada revolusi industri yang kesekian dan sekarang 4.0, mulai 2012 itu sudah mulai ada sosial media, ya kan? Di situ sekali ada hashtag #MeToo, ya udah semua orang dunia. Kadang-kadang anak BEM FBBA mungkin hashtag #MeToo, padahal nggak ngerti maksudnya apa. Tapi betul itu gelombang euforia yang bisa kita lakukan. Tapi artinya what we going to do next? Gitu. Jangan sampai kita melihat itu tapi pola pikirnya masih sempit aja. Jadi jangan sampai payment ya seperti yang tadi Anda sampaikan antara laki-laki dan perempuan beda. Yang membedakan payment itu bukan laki-laki perempuannya, tetapi how you use your skill. Mengapa di Indonesia tukang batu itu mungkin digaji rendah? Ya karena kebudayaannya seperti itu dan hanya membutuhkan otot. Tukang batu yang perempuan kan juga ada, ya kan? Gitu. Jadi kalau Liana sampaikan tadi, sekarang yang diandalkan kan kreativitas. Sebenarnya bukan hanya itu, ada juga pekerjaan yang masih mengandalkan otot kan sekarang. Tapi yang lebih penting itu yaitu porsi sesuai orang itu seperti apa ya, berarti harus payment-nya sesuai kapasitasnya. Artinya kalau hanya membutuhkan otot, orang-orang yang kuat tidak perlu pendidikan tinggi sehingga biayanya tidak terlalu tinggi, kemudian payment-nya di bawah UMR misalnya, persis di bawahnya, ya nggak ada masalah sepanjang orangnya yang dipekerjakan mau, yang jadi lagi-lagi nggak lihat lagi perempuannya. Sehingga kalau sampai sekarang ini masih ada katakanlah perusahaan yang mempekerjakan laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan, itu sangat tidak relevan, saudara-saudara. Gitu. Jadi bukan karena laki perempuannya, tapi lebih ke what's your skill then? Gitu. Jadi sebenarnya ini pembahas ini juga agak deg-degan ya Mem, karena ini dua-duanya perempuan gitu. Takutnya nanti dikiranya mentang-mentang moderator sama pembicaranya perempuan nih. Kamera person yang jadi pembahas diskusi ini. Atau kita bisa buat bertiga kok sebenarnya. Oke, lanjut. Jadi pengen memberikan pemahaman terkait kalau feminisme ini. Iya Mem, silakan Mem. Terkait feminisme ini gerakan kesetaraan dan nggak selalu melulu gitu tentang perempuan, karena pernah di buku itu dijelaskan ada seorang perempuan pengen jadi pengawas kelas gitu Mem, dengan syarat nilainya harus paling tinggi di kelas, dan ternyata pengawas kelas itu apa? Sorry. Pengawas kelas itu seperti ketua kelas mungkin ya Mem kalau di Afrika sana. Ya. Lalu ternyata yang perempuan itu nggak bisa Mem, lalu dikasihkan ke laki-laki yang paling bawah. Biasanya kalau laki-laki yang pintar itu kan agak kurang gitu Mem. Maksudnya tuh dia di buku itu dijelaskan agak culun gitu. Maksudnya kalau jadi pengawas kelas juga nggak cocok. Iya kurang cocok gitu, mohon maaf ya teman-teman. Kurang cocok gitu, jadinya dia juga agak kesel gitu, dia nggak mau, tapi karena kembali lagi ke laki-laki perempuan itu tadi Mem, jadinya
nggak sesuai pengawas kelasnya. Ya, seperti itu kan banyak terjadi. Seperti yang terjadi sama Malala, kan juga sama karena Taliban sangat saklek dengan kitab gitu ya. Dia tidak melihat kontekstual dan sebagainya, melarang perempuan untuk mengenyam pendidikan, padahal itu kan nggak relevan. Maka walaupun ditembus peluru sekalipun, malah kan berjuang sampai sekarang kan, sampai kemudian Buktinya banyak banget. betul dapat Nobel Prize di usia yang sangat muda. Artinya kisah-kisah itu akan selalu ada dimanapun karena kesetaraan gender itu berangkat dari inequalities di masyarakat kita yang sangat mengkontraskan antara peran ya lagi-lagi peran laki-laki dan perempuan biasa. Nah, tadi kan saya sudah sedikit menyinggung terkait organisasi yang banyak adalah beberapa masyarakat, kalau di sekitar mahasiswa gitu adalah beberapa yang mahasiswa yang bilang kalau misalkan pemimpin perempuan itu atau ketua perempuan itu lebih baperan gitu, atau dianggap terlalu masukin ke hati, misalkan nanti ada yang pengen berpendapat padahal pendapatnya itu bagus nanti tapi menyinggung si perempuan, biasanya perempuan lebih baper. Itu sebenarnya benar nggak memang kalau menurut Jessica yang sudah pernah menjadi dekan dan juga organisasi-organisasi lain yang tinggi gitu memang? Itu bisa benar bisa enggak. Kenapa saya bilang bisa benar? Saya merasakan sendiri. Saya usia mahasiswa itu saya sudah jadi ketua Dewan Pusat Daerah Jawa Tengah. Jadi ngurusin Pramuka Penegak Pandegas Jawa Tengah. Ketua, dan saya waktu itu pertama yang aklamasi dipilih langsung karena sebelumnya kan dengan format. Artinya di tahun itu, gosh, it's long ago. It was 2003. Ya, inches ago. Belum pada lahir ya? Udah lahir, udah. Baru kecil banget. Jadi waktu itu apa ya? Saya waktu itu ya seusia Anda juga kan berarti saat ini. Itu pernah merasakan melo, artinya gini loh. Saya tuh kan kalian yang milih gitu. Tapi begitu pada saat saya ingin menyampaikan pendapat, kan ada sisi buruk dari saya juga. Mungkin waktu itu saya terlalu otoritarian atau gimana gitu. Sehingga ada sisi-sisi yang perasa itu muncul, dan itu nggak bisa dipungkiri, itu sunatullah juga kalau saya. Jadi kenapa saya bilang bisa iya, karena perempuan itu kan sudah fitrahnya lebih peka perasaannya. Itu nggak bisa dijadikan equalities ya, karena ini nggak membahas soal peran laki-laki perempuan di masyarakat, bukan gender. This is about sex, hormon. Jadi kita harus mengkaji ini dari sisi psikologi. Karena saya ngajar psikologi, jadi ke bawah. Dari sisi psikologis jelas men from Mars, women from Venus, mereka punya hormon yang berbeda sehingga tingkat perasaannya itu juga akan berbeda. Yang penting adalah ya bagaimana kita bisa memanage perasaan itu dengan baik. Anda tahu Angela Merkel, ya kan? Banyak pemimpin perempuan yang dia itu leading dalam menangani COVID, berita terkini di New Zealand, pokoknya yang pemimpin perempuan lebih efektif. Mengapa? Karena dia lebih peka, gitu. Jadi itu kalau di manage hal yang perasa itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau ternyata si perempuan yang leader ini dia terlalu mellow, ya kan, terlalu perasa, ya sudah selesai di situ. So I will say yes and no. Jadi itu akan mempengaruhi iya, tapi bahwa how you can manage your feelings well, ya itu akan menjadi benefits untuk organisasi dan untukmu sendiri, gitu. Nah, saya sering bilang ke anak-anak wali saya, kalau misalnya nggak dibales sama dosen, jangan baper. Itu nggak hanya perempuan loh, yang laki-laki juga. Pada ketawa kan? Karena apa ya Allah, grup WhatsApp itu banyak sekali saudara-saudara. Kadang ya memang ada yang bilang,
bikin baper kok mem, cuma dibaca doang tapi nggak dibalas, pasti kan gitu. Tapi Anda nggak pernah memakai sepatu kami, you never use our shoes. Mengapa? Karena seharian ada banyak grup yang dia minta direspon cepat gitu, ya kan? Dan itu nggak hanya soal grup pekerjaan loh ya, kadang di grup keluarga bapaknya lagi apa, you never know gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah konfirmasi ke dosennya dengan bahasa yang baik kan. Baru kemudian kalau setelah berapa kali kebangetan banget tidak pernah dibalas setelah 10 kali misalnya, then you can go to the right person. Ya. Maka saya bilang you can go to the right person. Ini nggak hanya laki-laki, nggak hanya perempuan ya, lagi-lagi cowok pun juga baper kadang-kadang. Yang bisa Anda lakukan ya ke jalan yang benar, artinya langkahnya ya sampaikan ke dosen walinya, ya kan? Kemudian kalau nggak terselesaikan ke kaprodinya, ada kanal yang bisa Anda gunakan. Bukan terus status dosennya bikin baper, nah itu kemana-mana. Ada bapernya beda mem. Nah iya, satu Anda bisa dicap bahwa oh ini baperan, ya kan? Dua, bisa memperburuk citra universitasnya secara nggak langsung. Oh berarti dosen di Unimus itu tidak pernah memikirkan mahasiswanya, kan bisa jadi gitu. Padahal itu hanya sesuatu yang kecil. Jadi gunakan kanal ini dengan baik. Lagi-lagi bukan karena laki atau perempuan ya. Perasa itu bisa semuanya. The key is how you manage the feelings. Gitu. Saya lanjutkan pertanyaan terkait statementnya. Okay. Karena saya merasakan sendiri ya memang maksudnya ada saat-saat di mana melo kadang sampai harus nangis gitu. Itu kalau dari karena dosen enggak memang. Oke. Dari mem ya sendiri how to manage the feelings mem. Good question. Itu sudah kodrati ya, fitrah Allah, bahwa setiap kita punya perasaan kadang-kadang melo gitu. Nggak laki, nggak perempuan. Kalau saya sendiri kalau ditanya bagaimana memanage, kalau misalnya sampai di satu titik saya jengkel gitu ya, really upset, saya akan nangis saja. Karena itu juga bagus kok untuk mata kita gitu sebenarnya. Saya pernah suatu hari itu nangis tuh di kampus. Ini kisah nyata, saudara-saudara. Ada. Bisa dilihat di bawah. Saya nangisnya adalah waktu itu saya sudah nggak jadi dekan. Saya menyampaikan ke bos bahwa ada hal yang sudah kita lakukan ini. Saya intinya laporan sebuah kegiatan internasional yang waktu itu saya ketua. Tapi yang terjadi adalah saya dimarahi habis-habisan. Saya seperti tidak punya hak jawab. Saya memang nggak langsung mendebat ya, tapi saya dengarkan dulu. Kemudian saya istighfar dalam hati. Oke, di depannya baik-baik saja. Begitu saya balik ke GKP, masuk ruangan, ya sudah saya nangislah di situ di ruangan. Mengapa? Saya lebih ke kok bisa ya saya nggak punya hak untuk berbicara. Terus saya wudhu, sholat, terus seperti biasa lagi. Dan guess what? Itu siang, kejadiannya ya siang. Sorenya yang bersangkutan WhatsApp saya ternyata minta maaf. Karena ternyata ada kegiatan sebelumnya yang membuat beliau jengkel, terus saya yang dijadikan tumpahan amarah. Dan itu saya nggak buka HP saya nggak saya buka sampai pagi karena benar-benar mempengaruhi feeling saya waktu itu. Jadi saya memilih melakukan sesuatu yang lain. Waktu itu kalau nggak salah setelah pulang saya masak, melakukan sesuatu yang berbeda dari rutinitas. Terus nonton BBC Earth. Nonton yang seru-seru factory apa gitu pokoknya sesuatu yang beda. Terus ternyata baru tahu paginya saya ketemu dengan orangnya lagi dan orangnya minta maaf, saya sudah WhatsApp Anda tapi kok nggak dibalas dan sebagainya gitu. Jadi kalau mengatasi rasa itu
perlu dengan nangis ya nangis saja, tapi jangan sampai nangisnya di depan orang banyak. Dan Anda nggak pernah lihat status saya ngomel-ngomel soal seorang kan, karena menurut saya it's part of how you manage yourself gitu. Jadi kesedihan, konflik itu sebenarnya bisa di manage kok, tergantung bagaimana kita. Pas saya nangis saya juga nggak terus nangis di depan orang banyak agar dikasihani, atau saya sambil video live. Ya kan nggak seperti itu, ya udah nangis aja cukup, istighfar banyak-banyak, kemudian saya sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proyek itu. Tapi ternyata bukan itu maksudnya gitu kan. Ternyata beliau mengakui bahwa salah, terus bilang ke saya, ya sudah, saya sudah sampaikan nggak apa-apa, saya bisa memahami situasinya. Jengkelnya tetap ada, tapi saya sudah memaafkan sebelum orang yang minta maaf. Karena paling susah itu memaafkan orang lain loh. Benar, paling susah. Kadang-kadang kita, misalnya saya pernah berkonflik dengan Anda gitu ya, baru lihat dari jauh itu udah gembrobios bahasa Jawanya ya kan. Padahal belum tentu yang dipikirin seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya sering menghibur diri dalam tanda kutip dengan ngomong sendiri, belum tentu seperti yang kamu bayangkan. Jadi bismillah, jalani dulu. Gitu kan. Kalau kata Nelson Mandela itu, impossible is always impossible until you do something. Ya kan? Iya, gitu. Gitu ya. Kepanjangan lagi jawabannya kayak. Seru banget. Lama saya nggak ngobrol dengan mahasiswa soalnya. Jadi seru mendengarkan pengalaman dari seseorang itu. Saya senang banget karena bisa belajar dari pengalaman tersebut, ngambil insight baru di hidup saya gitu. Jadi ya senang aja gitu. Sekarang saya kalau pas di momen itu ya, di titik yang saya benar-benar jengkel, saya juga sering melihat mereka yang, mohon maaf, di bawah saya, artinya tidak seberuntung saya secara materi, secara fisik. Gitu ya. Saya setelah kuliah itu kan sempat di Dria Manunggal Jogja di advokasi difabel. Waktu itu saya dapat proyek khusus yang menangani soal perempuan difabel. Jadi saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa perempuan difabel itu mengalami diskriminasi ganda sebagai perempuan dan sebagai difabel. Jadi kalau di titik yang seperti saya cerita tadi, saya biasanya melihat di sosial media, cek teman-teman saya yang lama. Ada teman saya yang low vision, tapi dia jago IT banget. Jadi langsung deh saya switch cepet-cepet, jadi jangan terlalu lama melo lah. Gitu, merugikan diri sendiri. Orangnya udah senyum-senyum, makan di kafe, kan? Kita udah jengkelnya nggak selesai, jangan sampai. Kadang kalau lagi nggak bersyukur gitu, tiba-tiba ada itu loh, mem, kalau lagi buka IG, Instagram kayak gitu, ada kita bisa dan kamu. Langsung, oh iya masih banyak orang-orang yang bagus. Itu kayak ditegur sama Allah nih loh, masih ada orang yang di bawah kamu. Iya, makanya itu yang tadi saya bilang, how we can manage the sadness kan sebenarnya. Kuncinya itu. Iya, mem. Thank you, mem, for the insight. My pleasure. Kita belajar bareng kok ini. Sudah habis ya waktunya? Baru saya mau bilang terakhir, mem. Oke. Mungkin memang bisa membaca pikiran saya jadi takut. I was in your position before. Terakhir, mem, ada kesan-pesan gitu untuk para teman-teman mahasiswa terkait isu gender equality ini, mem. Mungkin untuk nanti teman-teman yang mendengarkan atau melihat podcast ini di YouTube. Ya. Ini nggak ada diskusi tanya jawab ya dari audiens? Sebenarnya ada, mem. Ada, tapi jangan dipaksakan kalau nggak ada. Saya cuma tanya. Pesannya apa ya? Pertama, saya ingin sampaikan. Tadi Liana bilang, ketemu narasumber yang luar biasa. Kalau saya pribadi, saya malu gitu. Artinya gini, yang luar biasa itu Allah. Jangan sampai kita keselip ngomong, wah hebat ya Indra. Indra lagi yang jadi ini. Kamu hebat loh Indra, gini. Padahal bukan. Alhamdulillah ya Indra, Allah memberikanmu berkah sehingga kamu bisa
mengelola kegiatan pagi ini dengan baik. Nah, seperti itu. Mari kita coba geser sedikit. Tapi kan Allah dulu yang diunggulkan kan. Saya nggak tahu ya sebagai seorang muslim seperti itu. Jadi mohon maaf banget. Jadi yang hebat Allah memberikan kita waktu, kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Kemudian pesan saya sebagai apa ya? Saya tidak menyebut diri saya feminis, tapi kalau dikategorikan ya, kita itu feminis kalau sudah punya pola pikir yang menyetarakan gender, ya. Lagi-lagi gender cowok-cewek itu peran sosial kita di masyarakat. Jadi nggak ada hubungannya dengan melahirkan, menyusui. Bukan terus, oke, laki-laki Indra kamu harus bisa melahirkan, bukan gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang seks, mana yang gender. Sehingga yang penting adalah pola pikirnya. People may claim that I am a feminist, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena saya tidak pernah mengkotakkan antara feminis atau maskulinisme, tidak pernah mengkotakkan. Lagi-lagi sesuai peran orang yang saya ajak berinteraksi gitu. Nggak melihat gendernya, nggak melihat rasnya. Sehingga pesan saya ya kita sudah mendiskusikan ini banyak, kita melihat fenomena di masyarakat kita, kemudian kita well educated, ya kan? Sehingga yang bisa kita lakukan adalah ya mari ubah pola pikir kita, gitu, bahwa kita menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Mau laki-laki, perempuan, agama apapun, rambutnya seperti apapun. Karena pada dasarnya kita semua tahu bahwa Allah itu menciptakan kita berbeda-beda. Jadi kalau kita ngomong bedanya ya mesti ada bedanya. Tapi kalau kita mencoba mencari kesamaannya, nah itu tantangan yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ada mahasiswa FBBA khususnya dan mahasiswa secara umum masih punya pola pikir yang sangat mengkotakkan ini peran laki-laki, ini peran perempuan, kayaknya harus mulai dibaca lagi deh bukunya, kemudian dilihat lagi ke depan seperti apa. Dan jangan kebablasan juga. Kebablasan itu seperti yang tadi saya sampaikan, feminisme radikal itu mereka benar-benar membuat garis pemisah. Kalau ibaratnya laki-laki itu musuh saya, mereka melihatnya seperti itu. Sampai kemudian apa-apa mau dilakukan sendiri, ya kan? Mungkin saya akan berkeluarga dengan sesama perempuan karena laki-laki itu brengsek sekali, kan ada yang seperti itu. Ada. Ya, itu yang termasuk yang radikal. Mengapa saya tidak setuju yang itu? Karena kembali ke yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa tiap kita itu punya fitrahnya masing-masing dan pasti berbeda. Jadi jangan dibedakan. Justru apa sih yang bisa kita lakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama? Sebenarnya COVID ini momen yang penting ya. Tapi kalau saya ngomong ini nanti bisa 1 SKS lagi. Maksudnya gini. Kesempatan selanjutnya memang. Iya. Maksudnya gini, COVID itu sebenarnya mengajak kita untuk punya musuh yang sama, sehingga peran kita sesuai dengan identitas masing-masing. Kalau ada yang mahasiswa, saya dosen, di rumah sebagai anak dan lain sebagainya, bagaimana menangani ini dengan baik. Jadi let's open our mindset. Oke, Mem. Thank you. Terima kasih, Mem, sudah meluangkan waktunya berdiskusi, menyampaikan insight-insight baru untuk kita semua di sini, terlebih saya. Karena saya juga jadi merasa terbuka, ada yang Alhamdulillah membuat pengalaman baru untuk saya. Oh, kalau memanage sesuatu harus seperti ini gitu. Jadi saya mendengarkan dan manfaat ya untuk semuanya. Saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah join melalui Zoom meeting. Saya mohon maaf. Berapa orang ya yang join? Oke. Saya juga mohon maaf apabila dari awal acara saya ada kesalahan berucap. Saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.